Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasya Pratama Widianto dari kelas 4B dengan NIM 240900057. Di sini saya akan menjelaskan tentang front end dan back end. Untuk front end-nya menggunakan React dan back end-nya menggunakan Express.js dengan dibarengi dengan Supabase. Nah, yang pertama itu kita penjelasan codingan terlebih dahulu. Di sini yang pertama itu saya menggunakan di bagian login itu ada menggunakan sustain. Nah, sustain ini yang pertama itu kita harus menginput yang namanya use author. Nah, use author ini itu merupakan sustain. Nah, sustain ini akan digunakan dalam login. Nah, di dalam login itu sustain berfungsi sebagai agar sistem bisa mengecek dengan 2 kali seperti itu. Nah, selain di login form, saya juga menambahkan sustain di register form seperti itu. Nah, dan juga karena ini merupakan ikutnya full stack, di sini jika ingin dari frontend ini menyambungkan ke backend, itu harus menambahkan .env. Nah, .env di sini saya menggunakan dua .env. Nah, yang pertama itu env biasa sama env example. Dari env biasa ini itu agar saat kenapa saya bikin dua env itu saat push ke GitHub itu env yang asli nggak bakal ikut kayak gitu. Nah, ini env dari backend-nya ini merupakan domain dari backend-nya. Kita coba buka terlebih dahulu di backend-nya. Kita tes. Nah, backend sudah jalan ya di sini, sudah online juga. Kita coba pergi ke events. Nah, di sini juga udah keluar ya, ada beberapa data 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 data. Nah, nanti kita cek juga data-datanya tuh isinya apa aja kayak gitu. Lalu selain di situ pasti kita harus menambahkan yang namanya codingan atau handling pada untuk nyambungkan ke backend-nya seperti itu. Nah, ada di sini API.ts. Nah, API.ts ini itu di sini ada const API base, yaitu mengimport meta env dari void API URL. Nah, void API URL ini diambil dari karena di sini ada method env.api URL, itu pasti kita mengambil dari env. Nah, dari env ini ada tadi kita bikin namanya void API URL. Nah, yang berisi ini. Jadi API ini pasti akan mengambil data yang ada di dalam API tersebut seperti itu. Nah, di sini ada function-functionnya untuk mengambil CRUD-nya seperti itu. Dan juga di sini pasti ada date karena kita akan menambahkan data tanggal, dan juga saya bikin event form yang dimana saya bikin showdown, atau misal kita bikin suatu event nanti ada pembicara atau kategorinya itu siapa, kita ngambil dari tabel kategori sama tabel speaker kayak gitu. Nah, selanjutnya kita ke backend-nya. Di backend itu kita buka dulu. Nah, selanjutnya itu di bagian backend. Di bagian backend itu pasti handling dari semua data-data dari Supabase. Nah, yang pertama itu ada di env-nya. Env-nya itu kita harus mengimport URL dari Supabase-nya. Nah, dari Supabase itu kita ada namanya
kayak API gitu, yang dimana nanti kita harus isi atau kita harus menyambungkan ke bagian backendnya seperti itu. Nah, menyambungkannya juga kita harus melewati dengan Prisma. Nah, di Prisma ini kita juga harus handling dari apa aja isi dari tabel-tabel kita. Misal tabel event juga isinya apa, tabel kategori isinya apa, speaker juga isinya apa, seperti itu. Nah, lanjut. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu kenapa ada dua paket JSON di sini, karena saya nggak sengaja ketumpuk dari dua dua repo, jadi pasti ada error. Jadi semisal akan apa namanya push, kita harus cd ke backend web 2 seperti itu. Nah, ini baru bisa di push. Nah, selanjutnya itu ada fix sequence MJS, yang dimana itu saya tanya-tanya apa ke AI juga untuk sama apa, karena bolak-balik error terus gitu di bagian Prisma. Akhirnya kata AI harus dibikin seperti ini kayak gitu untuk handling di Prisma Island-nya. Lanjutnya itu ada library db.ts-nya, itu ada ini seperti ini. Nah, selanjutnya itu di bagian kategori controller, itu controller dari kategorinya ya. Semisal dia nggak bisa ngambil data atau apa, pasti di sini ada apa, error handlingnya bakal keluar. Misal kayak ini nggak bisa ngambil ID nih, nanti returnya bakal keluar ini kategori tidak ditemukan atau apa kayak gitu. Nah, kita lanjut langsung ke bagian halaman front end-nya seperti itu. Nih, di bagian halaman frontend saya menggunakan web info fast. Passwordnya. Nah, di sini lagi loading ya. Nah, di halaman dashboard itu saya menambahkan total eventnya yang sudah saya buat. Jadi ada satu kategori, dua pembicara. Nah, di sini juga saya menambahkan aksi cepat, yang dimana di sini juga bisa CRUD langsung, klik tambah kategori, langsung juga tambah kategori. Kita coba dengan salah satu dulu. Nah, kita misal tambah kategorinya mungkin seminar. Nah, kategori di sini pasti udah langsung ke update ya kayak gini. Seminar, atau misal kita lomba UI UX. Nah, sudah. Nah, cara ngeceknya apakah data kita sudah masuk ke backend apa belum? Kita di sini langsung cek saja ke kategories. Nah, sudah masuk ya di sini ya. Kita tadi kan tambahkan seminar sama lomba UI UX, langsung masuk ke database. Jadi koneksi ke database sudah selesai. Nah, semisal gimana kita mau CRUD-nya? CRUD-nya kita misal edit nih. Edit lomba UI UX 2026. Tadi kan di sini lomba UI UX biasa kan. Coba kita CRUD ke lomba UI UX 2026. Kita refresh. Kita tes. Nah, udah masuk juga ya. Misal hapus, gimana hapus? Misal kita hapus kategori updated, hapus. Nah, semisal yang tadi ada 3, kita refresh dulu, jadi ada 2. Oke. Nah, cara udah di kategori sudah bisa. Lainnya kita geser dulu ke bagian pembicara. Pembicara sama seperti tadi, misal nama lengkapnya Pasya, jabatannya desainer. Kita simpan. Nah, kita coba langsung ke speaker. Nah, kita cek ada ya. Jadi nama juga langsung masuk ke database. Kita coba edit salah satu, misal nama ini
Misal jangan FE, kita ganti langsung ke front end. Kita simpan. Nah, di sini kan role-nya sudah front end. Di sini masih FE, kita refresh dulu. Nah, di sini udah keganti front end ya. Coba kita hapus dulu salah satu dari pembicaranya. Kita refresh lagi. Nah, CRUD untuk bagian speaker juga udah bisa. Lanjutnya kita masuk ke halaman CRUD event. Nah, di CRUD event ini pasti kita jika ingin membuat suatu event apa sih? Misal lomba UI UX kan? Lomba UI UX. Misal kayak gini. Lomba UI UX. Kategorinya pasti lomba UI UX kan? Nah, misal pembicaranya siapa nih? Karena si Pasya ini desainer, lombanya juga UI UX, pasti kita milih pembicaranya Pasya. Tanggalnya tuh kita bisa milih tanggal, misal tanggalnya di minggu depan nih, bulan Juni, lokasinya di Universitas Harkat Negeri, deskripsinya itu lomba UI UX nasional. Kita coba add event. Nah, sudah masuk ya, langsung ke datanya. Kita coba cek juga ke sini. Kita cek. Nah, di sini juga udah masuk ya. Karena kita sudah cek CRUD di bagian event sama kategori sama pembicara, pasti di bagian event juga sudah bisa. Seperti itu. Nah, kita coba cek aja seperti ini. Nah, pasti juga udah bisa seperti itu. Misal mau logout gimana, mau logout atau sebelumnya kita show dulu di bagian biodata. Saya di sini juga menambahkan edit biodata yang dimana misal nama lengkapnya Pasya Pratama. NIM-nya tuh 57. Nah, seperti itu. Kita klik simpan. Nah, di sini namanya juga langsung keganti Pasya Pratama seperti itu. Mungkin misal bagian logout gimana, logout itu kita langsung back ke bagian halaman login. Misal daftar gimana, daftar di sini ya. Nanti bakal langsung ke database langsung ke halaman register. Namun di bagian login sama daftar akun di sini saya belum membuat database untuk nama-nama akunnya apa aja. Jadi cuma bisa namanya admin@gmail.com. Kita nggak bisa tuh nambahin yang namanya misal ngambil dari database kita bikin akun apa gitu, itu nggak bakal bisa karena belum bikin database-nya seperti itu. Karena di database cuma ada 3, yaitu event, speaker, sama pembicara. Seperti itu untuk penjelasan apa namanya kode dan apa namanya desainnya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.